Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Bersama saya di sini Razali SPDI, berasal dari SD Negeri Manasa Hasan, Kabupaten Aceh Timur, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Irwan Syahputra dari SMA Negeri 2 Madat, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Arif Faisal dari SD Matang Pulaleh, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Baik, terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Pak Irwan. Waalaikumsalam. Iya, Pak Irwan. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Iya Pak. Kemarin kan Bapak sempat kontak dengan saya, bilangnya ada keperluan. Iya, benar, Pak. Benar ya? Benar. Kira-kira apa nih keperluannya, Pak? Saya akan mengcoaching ada seseorang gitu, Pak. Oh, coaching ya. Coaching, Bapak ya. akan melakukan coaching ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, baik. Nah, berhubung Bapak melakukan coaching ini kesempatan, nah saya sebagai pengamat Iya, benar, Pak. akan mengamati nanti proses coaching Bapak bersama coachingnya. Nah, sebelum kita lanjut ke supervisi atau pengamat, Ya. jadi ini saya ada bawa rubrik penilaian, Pak. Iya. Ya, jadi, nah sebagai observer itu, yang pertama rubrik penilaian yang akan saya terapkan itu, yang pertama ada prinsip coaching. Iya, benar, Pak. Benar kan? Iya. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreativitas, Iya. kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya untuk kompetensi inti dari coaching itu sendiri, diharapkan kita dapat memenuhi present atau kehadiran penuh. Iya, benar. Kemudian mendengar secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Nah, diharapkan nanti di saat Bapak coaching, Bapak dapat menggunakan alur yang biasa kita gunakan, yaitu alur Tirta. Nah, alur Tirta itu meliputi ada tujuannya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ada mengidentifikasi, Iya. kemudian ada rencana aksi coaching itu sendiri, Iya, Pak. kemudian ada rasa tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut nih, Pak, Iya. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Ya. Nah, dari pertanyaan saya, kompetensi apa yang ingin Pak Arif terapkan pada saat nanti proses coaching, Pak? Ya, baik, Pak. Jadi di sini saya akan menilai ada dua kompetensi, yaitu saya akan mendengar aktif secara langsung dari coaching nanti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik, Pak. Nah, kompetensi yang akan Bapak terapkan itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Oke. Nah, dari kedua kompetensi yang akan Pak Arif terapkan, kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin Pak Arif kembangkan? Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, cuma itu, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, selanjutnya ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Arif terapkan? Baik, Pak. Di sini coaching ya adalah saya akan menerapkan alur Tirta secara baik. Yang kedua, menggali ide atau gagasan dari coaching itu sendiri agar dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada coaching tersebut, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali, Pak. Iya, Tujuannya berarti salah satunya adalah menerapkan alur Tirta, kemudian
menggali ide atau gagasan dari coaching itu sendiri, Pak ya. Iya benar Pak. Oke Pak. Nah, nggak perlu maksudnya yang panjang lebar kita bahas. Boleh, Pak. Mungkin boleh dipanggil coachingnya biar kita bisa lanjut coachingnya. Siap Pak, baik Pak, terima kasih. Pak. Baik, Belum ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Wih. Silakan masuk Pak. Oh baik Pak, terima kasih Oh. banyak. Gimana kabarnya Pak Radali? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat Pak. Silakan duduk Pak. Oke siap, siap. Oke. Baik Pak Razali ya. Iya Pak Radali. Ya, maaf Pak mengganggu mungkin waktunya. Nah, saya di sini sebagai pengamat, nanti Pak Arif yang akan mengcoaching Bapak. Betul. Nah, jadi saya sebagai pengamat. Jadi jangan maksudnya jangan terlalu sungkan-sungkan, jangan Siap. santai-santai aja Pak ya. Iya, Saya iya, cuma siap, sebagai Pak. pengamat. Pak. Siap Pak, siap. Silakan lanjut Pak Arif. Baik Pak Radali, gimana kabarnya Pak Radali? Sehat? Alhamdulillah kalau dibilang sehat ya sehat Pak. Iya. Kalau kabar alhamdulillah sehat. Pak. Ya, baik. Jadi tadi Bapak mencari saya, kebetulan ada siswa yang kasih tahu sama saya bahwa Bapak mencari saya. Gimana, ada kabar atau gimana, ada perkembangan atau ada permasalahan Pak? Iya Pak, memang dari kemarin sebenarnya, bukan hari ini aja. Oh iya Pak. Iya, Pak. Kebetulan kan kemarin saya cari Bapak tidak ketemu, jadi terpaksa hari ini saya menjadi Bapak dan sudah menyupai siswa, katanya ada Bapak di sini. Gini Pak, kebetulan ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak pada hari ini. Berdiskusi lah istilahnya. Boleh berkenan. Pak, alhamdulillah. Jikapun pada hari ini Bapak ada waktu, kira-kira ada waktu Pak untuk saya? Untuk Bapak Razali kapan saya Luar ada biasa, waktu? Pak. Kapan saja nanti untuk Pak Razali. Berhubung nih Pak Razali, saya kan kebetulan ada jam ruang ini Pak. Nanti sekitar 30 menit lah Pak. Setelah itu saya akan masuk lokal kembali gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Boleh Pak. Ada permasalahan apa yang harus Bapak ingin sampaikan sama saya Pak? Begini Pak, sebenarnya kalau dibilang rumit ya nggak rumit, kalau dibilang masalah besar tidak juga, tapi melekat di hati Pak. Iya benar Begitu, Pak. Masalahnya begini Pak, ceritanya kebetulan saya kan sebagai guru bidang studi atau guru pendidikan agama Islam Pak. Iya benar. Kebetulan saya ini ada sedikit masalah dengan beberapa murid saya di kelas 6 Pak. Oh di kelas 6 Pak? Di kelas 6 Iya, Pak. iya. Ceritanya begini, karena sejauh ini ketika saya menerapkan proses pembelajaran saya di kelas, Iya Pak. namun tidak seluruhnya, tidak semua siswa memahami apa yang saya sampaikan, atau materi yang saya terapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh siswa kami Pak di kelas 6, khususnya di kelas 6. Oh begitu Pak ya. Jadi berarti yang bermasalah di kelas 6 Pak ya? Betul Pak, betul di kelas 6. Kalau boleh saya tahu Pak, yang siswa yang tidak bisa menerima pembelajaran Bapak tersebut di angka berapa? Kalau kita misalkan angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira di angka berapa Pak? Kalau di berapa ya kira-kira? Kalau menurut saya di angka 1 sampai 10 lah Pak ya kira-kira. Iya, oh di angka 1 sampai 10. Betul, kalau Pak, di betul. angka 1 sampai 10, kalau 10 sampai dengan 20 di angka berapa Pak? Kalau gimana maksudnya Pak? Kalau tadi di angka 10 Bapak. Kalau misalnya antara angka 10 dengan angka 20 itu di angka berapa Bapak? Di bawah 20 Pak, berarti 1 sampai dengan 10 Pak. Kira-kira Oh begitu Pak ya. Yang Baik. lain karena sebagian siswa sudah alhamdulillah sudah bisa juga memahami apa yang saya sampaikan. Namun di sinilah Pak, ada sekitar 5 orang lah Pak, 5 orang siswa di begitu. kelas 6 ini. Padahal saya telah berusaha payah dengan segala apa yang saya miliki, kemampuan saya miliki, saya terapkan di kelas 6 ini. Iya Pak. Baik itu secara pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka, baik itu secara menjelaskan dan menyuruh mereka untuk menulis, membaca dan lain sebagainya. Namun
5 siswa di kelas 6 ini masih juga kewalahan Pak dalam memahami apa yang saya sampaikan. Baik itu secara ceramah, menulis, dan saya kasih mereka materi pembelajaran, namun pemahaman mereka masih terbatas gitu aja Pak gitu. Oh, begitu Nah, Pak. itulah masalahnya Pak. Oh ya Jadi Pak. hal ini menjadi beban pikiran juga Pak. Oh, Makanya saya begitu, jumpai Pak. Bapak hari ini. Iya, iya, iya. Siapa iya. tahu kan di saat bincang-bincang seperti ini mendapat solusi dari Bapak. Iya, mudah-mudahan ya. Betul, Pak, Jadi betul. Pak, jika boleh saya tahu, menurut Bapak apa kira-kira penyebab dari angka 1 sampai 10 murid-murid Bapak masih belum memahami pembelajaran yang Bapak berikan? Nah, itulah Pak ya. Karena dari kemarin saya sempat kepikiran juga. Padahal saya telah berupaya menerapkan apa yang saya bisa ya, seluruh kemampuan saya sudah saya terapkan di sana. Baik itu melalui ceramah, penjelasan langsung kepada mereka, suruh menulis dan membaca. Namun 5 orang siswa ini masih kurang memahami apa yang sepenuhnya saya sampaikan, Pak. Iya. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi penyebab itu kenapa ya? Mungkin kalau dari saya sendiri Pak, mungkin model pembelajaran atau materi yang saya sampaikan mungkin belum sesuai kepada mereka, mungkin barangkali itu Pak. Iya. Itu menurut saya Pak, barangkali boleh jadi gitu Pak ya. Iya, iya benar-benar. Memangnya selama ini metode pembelajaran apa yang Bapak sering gunakan di kelas tersebut, Pak? Oh, iya ya. Sejauh ini Pak, yang saya terapkan berarti metode ceramah yang sering saya pakai di proses pembelajaran saya kepada mereka. Oh. Mungkin itu salah satu penyebabnya Pak ya. Oh gitu Pak. Iya, Apakah betul, Pak. Bapak pernah mencoba metode model pembelajaran lain, Pak? Kalau dulu sih pernah waktu mereka di kelas 5 saya pernah Iya. menerapkan metode pembelajaran yang lain. Iya. Kalau tidak salah saya model pembelajaran problem based learning. Ya, betul Pak. Oh gitu. Betul Pak, ya. Oh ya Pak. Apakah Bapak ada niat ingin mencoba atau menerapkan metode tersebut, Pak? Kalau dipikir-pikir boleh juga Pak ya. Karena selama ini saya selalu menerapkan model pembelajaran ceramah kepada mereka. Mungkin kalau boleh juga dicoba Pak nantinya. Oh boleh. Iya ya. Mungkin ada ide-ide lain untuk bisa Bapak terapkan. Kalau problem based learning ya. Ya. Mungkin saya akan mencoba nanti dengan mereka secara diskusi kelompok ya. Iya benar. Secara diskusi kelompok mungkin murid-murid kami nanti akan mencari permasalahan dan memecahkan masalah sendiri begitu Pak. Oh, di kelompok. Mungkin boleh jadi seperti itu Pak. Ya. Gitu Pak kira-kira. Iya. Kalau menurut dari saya Pak, mungkin dari masukan dari Bapak mungkin boleh lagi mungkin boleh nggak apa-apa Pak. Iya. Silakan untuk memberi masukan Pak. Mungkin adakah terbesit di pemikiran Bapak metode lain yang bisa kita arahkan siswa tersebut untuk bisa lebih memahami? Misalnya Bapak kan betul. sekarang kan mengajar di Kelas 6. pendidikan guru agama Islam. Pendidikan agama Islam itu Pak. Pendidikan agama Islam. Mungkin ada metode lainkah Pak ingin Bapak lakukan untuk siswa tersebut Pak? Mungkin adakah ide untuk bisa mempraktekkan langsung gitu apa yang Bapak ajarkan? Karena seperti yang saya sampaikan tadi Pak, karena selama ini kan saya memakai metode pembelajaran ceramah. Iya benar. Metode pembelajaran ceramah. Kemudian saya kali ini mungkin akan mencoba di proses pembelajaran PBL itu aja dulu Pak. Iya. Di tahap lain saya akan jika memang model pembelajaran ini yang ketika saya terapkan kurang berhasil, mungkin saya akan beralih ke metode lain Pak. Oh gitu ya. Jadi tadi Bapak akan melakukan pembelajaran PBL Pak ya? Betul. PBL. Bagaimana Bapak terapkan pembelajaran PBL tersebut Pak? Semacam bagaimana yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan menerapkan dalam bentuk diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok ya. Mungkin saya akan membagi siswa beberapa kelompok di
dalam ruangan. Mungkin di sana nanti mereka akan mencari sendiri permasalahan, memecahkan masalah di kelompok masing-masing. Ya. Mungkin nanti mereka akan mempresentasikan apa hasil diskusi yang telah didiskusikan di kelompok, Pak. Mungkin mereka akan mendiskusikan kembali, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka mungkin. Ini mungkin agak lumayan, Pak, mungkin. Saya rasa begitu, Pak. Baik. Jadi dari hasil pembicaraan kita, Pak, kapan yang siapa yang akan membantu Bapak untuk menerapkan pembelajaran tersebut, Pak? Saya rasa sejauh ini saya akan mencoba mendekati rekan saya, yaitu langsung dengan Bapak Yusdi, Pak. Oh, dengan Pak Yusdi ya? Ya, Pak Yusdi, Pak. Siapa beliau? Jadi kira-kira Pak nih, setelah Bapak menerapkan pembelajaran yang baru, yaitu secara PBL dan dibantu oleh Pak Yusdi. Betul, Pak, betul. Kira-kira kapan Bapak ingin mempraktek atau pembelajaran atau Bapak mengajar kembali, Pak? Mungkin setelah saya menjumpai Pak Yusdi dulu, minta saran dari beliau, masukan dari beliau, karena mungkin di hari Sabtu depan, Pak, Sabtu mendatang ini kebetulan saya di jam mengajar saya di kelas 6 juga, Pak. Mungkin ada beberapa hari waktu senggang untuk saya berdiskusi dengan Pak Yusdi. Kemudian saya mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin di hari Sabtu depan, Pak, Sabtu mendatang akan saya mencoba menerapkan model pembicaraan ini, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi di hari Sabtu ini, Pak, ya. Iya, betul, di Pak. hari Sabtu ini Bapak akan menerapkan pembelajaran PBL terhadap siswa kelas 6 tadi, Pak, ya. Betul. Baik, kalau begitu, Pak, nanti setelah hari Sabtu saya akan menjumpai Bapak kembali untuk menanyakan ngobrol-ngobrol kayak gini kan, mau menanyakan bagaimana sudah hasil siswa tadi yang Bapak katakan tadi. Dari 1 ke 10 cuma 5 yang tidak bisa memahami pembelajaran yang Bapak berikan. Betul, Pak. Jadi nanti di hari Senin atau hari Selasa nanti kita jumpa kembali. Saya ingin menanyakan bagaimana hasil pembelajaran yang telah Bapak berikan dengan metode selain ceramah tadi, Pak, ya. PBL, Pak. PBL, berarti Bapak akan menggunakan metode PBL. Iya. Baiklah, Pak, kalau begitu berhubung waktu kita sempit, atau waktu pun saya pun mau mengajar di kelas lain. Betul. Berarti pada hari ini kita cukup sekian dulu. Ya, jadi baik, Pak. Mungkin insya Allah mungkin di hari Sabtu depan mendatang ini saya akan menerapkan pembelajaran ini sebagaimana saya sampaikan kepada Bapak. Dan insya Allah mungkin di hari Sabtu, hari Minggu atau Senin atau Selasa saya akan menjumpai Bapak kembali. Saya juga ingin menceritakan dan mencari solusi bagaimana hasil dari pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas 6 nanti. Hasil dari pembelajaran PBL atau problem solving ini mungkin akan saya menjumpai Bapak kembali untuk menceritakan apa yang telah saya terapkan dan bagaimana hasilnya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu kita akhiri dulu sebelum kita. Nah, pertanyaan loh, Mbak. Yang pertanyaan bagaimana perasaan? Ya. Jadi setelah kita berbincang seperti ini, Pak. Ya, benar. Mencari jalan keluar sehingga Bapak sekarang sudah ada jalan keluar. Bagaimana perasaan Bapak setelah berkomunikasi dengan saya, Pak? Wow, luar biasa, Pak, ya. Ini nggak tahu harus bilang apa nih, Pak. Luar biasa. Dan padahal dari kemarin pikiran saya udah agak mulai buntu begitu, Pak. Kan makanya saya beruntung bisa menghubungi Bapak dan bisa berjumpa langsung seperti ini, berwawancara dengan Bapak, berdiskusi seperti ini. Akhirnya saya mendapat sebuah solusi yang bisa membuat perasaan saya yang kemarin susah, gelisah begitu, Pak, akhirnya merasa lega pada hari ini. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk wawancaranya, terima kasih atas waktunya, Pak, luar biasa pada hari ini.
Oke, luar biasa tadi Pak Arif coaching sama Pak Razali ya. Iya benar Pak. Tadi Pak Razali dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya. Iya benar Pak. Oke. Nah, setelah proses tadi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif. Baik Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang telah Pak Arif terapkan saat proses coaching itu sendiri, Pak? Ya baik. Saya telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan retensi dari coaching, Pak. Oke, nah tadi Pak Arif sampaikan sudah menerapkan prinsip dari coaching Iya. itu, salah satunya adalah ada kemitraan, kemudian Iya. proses kreativitas, Iya, benar. dan selanjutnya ada memaksimalkan potensi yang ada pada coaching itu sendiri ya Pak. Iya benar Pak. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang menjadi indikator dari proses coaching tadi itu apa ya Pak? Dari proses coaching tadi, potensi yang sudah saya terapkan mendengar aktif Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta menggunakan alur tirta Pak. Oke Pak, luar biasa ya Pak. Iya, benar. Bapak menggunakan alur tirta. Nah, dari sekian hal tadi, potensi apa yang Pak Arif terapkan dan kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Pak? Nah, tadi dalam proses tadi kehadiran penuh Pak. Oke. Kehadiran penuh akan hal lain yang belum sepenuhnya sempat dibahas Pak. Oke, baik Pak. Nah, ini kan sudah di akhir proses kita pada saat pengamatan. Nah, mungkin terima kasih buat Pak Arif sudah meluangkan waktu. Jadi mungkin sekian dan dapat kita bahas pada hari ini. Lain kesempatan kita jumpa lagi Pak Arif ya. Iya boleh Pak. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.